Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah limpahkan kepada kita sehingga kita mampu dikumpulkan pada salah satu taman yang Allah cintai, majelis yang Allah ridhai, yaitu adalah taman ilmu. Semoga kita senantiasa mampu mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya barokahnya ilmu menjadikan kita bertambah dekat kehidupan kita kepada Rabb yang kita cinta dan Rabb yang kita harapkan ridho dan Rabb yang kita harapkan surganya. Inilah pelajaran yang paling penting, bahwasanya ilmu tidak menjadikan kita bertambahnya riwayat saja, tidak saja menambah catatan-catatan yang memenuhi, yaitu lembaran-lembaran putih yang kita miliki, tetapi sesungguhnya ilmu menjadikan kita ingin bertambah ibadah kita dan ketaatan kita kepada Rabb yang kita cintai, supaya kemudian kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mencoba untuk menjelaskan dan meneruskan kajian kita, yaitu adalah kajian kitab At-Tadhkirah. Tentunya kita telah mengetahui betul bahwasanya di antara perkara yang penting untuk kita ketahui, perkara yang harus kita fahami, yaitu adalah kita memahami bagaimana perjalanan kita, skemanya ketika kita menuju kepada titik pasti, yaitu adalah kehidupan akhirat kita. Dan kita harus mengetahui bagaimana perjalanan yang akan kita tempuh. Karena alangkah naifnya kalau orang itu akan melaksanakan perjalanan tetapi ternyata dia tidak paham tentang alur perjalanan yang akan dia tempuh. Sebagaimana ibu ke Bandung tapi ibu tidak ngerti lewat jalan tol mana, maka tetapi orang semacam itu tidak lebihnya naif, karena akan pergi ke Bandung tetapi tidak pernah mempelajari jalan yang bisa menunjukkan dia ke arah Bandung. Sama orang yang menuju kepada titik pasti kematian, tapi dia tidak mengerti tentang bagaimana kematian, tidak memahami bagaimana dia ketika habis mati, dan tidak memahami bagaimana dia nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Naif, karena sesungguhnya perjalanan itu pasti, tetapi kita justru hanya meraba-raba dan tidak mau mempelajari petunjuk yang telah disampaikan secara detail ketika menerangkan tentang masalah kematian yang akan kita hadapi. Oleh karenanya kita akan meneruskan kajian kita, yaitu adalah kajian yang berkaitan tentang apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Ya. Kita buka pada halaman yang ke-84. 34. Iya, tadi saya ngomongnya berapa? Oh, 84. Padahal saya tadi ngepengin di sini 34. Ya, itulah namanya kadang-kadang kepleset, ya. Kalau dicari-cari kesalahan ya pasti ada. Kita akan buka pada halaman yang ke-34. Kita akan membaca bahwasanya termasuk di antara persoalan dan penjelasan serta penjabaran yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu adalah menerangkan tentang nasib ayah dan bunda Nabi Muhammad SAW di akhirat. Sebelum saya sampaikan tentang masalah ini secara khusus dan terperinci, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya terkadang kita mendapati para ulama itu berbeda pendapat. Perbedaan itu merupakan sesuatu yang wajar terjadi di antara para ulama, disebabkan berbagai macam sebab yang begitu banyak sehingga menjadikan para ulama itu berbeda. Kalau kita menjadi thalibul ilmi, saya dan ibu menjadi pelajar, tetapi kita tidak mau mempelajari bagaimana para ulama itu berbeda pendapat, maka sesungguhnya kita akan melakukan banyak sekali kezaliman kepada saudara kita ketika kita tidak siap untuk berpisah, ketika kita tidak siap untuk berbeda. Karena sesungguhnya memahami perbedaan termasuk salah satu sikap seorang thalibul ilmi, salah satu sikap penuntut ilmu, yaitu adalah dia harus memahami kenapa para ulama itu berbeda pendapat. Jadi ini yang penting saya sampaikan terlebih dahulu supaya kita mengerti. Jangan sampai kemudian kita mempelajari tentang ilmu begitu banyak, tetapi kita tidak pernah mempelajari bagaimana adab dan akhlak
ketika mencari ilmu. Dan di antara adab dan akhlak bukan hanya engkau diwajibkan menghormati guru, bukan hanya engkau diwajibkan khusyuk ketika hadir di majelis ilmu, tetapi salah satu di antara adab seorang penuntut ilmu yaitu adalah mengerti bagaimana para ulama ketika berbeda pendapat dan bagaimana sikap kita dengan kelembutan ketika mendapati para ulama berbeda pendapat dan tidak bersikap dengan sikap yang justru mengundang dosa dan mendatangkan kemaksiatan. Memahami perbedaan itu penting, Ustadz. Iyalah Ibu, kalau Ibu kemudian tidak memahami orang aja, kita kadang-kadang bisa salah kok memperlakukan orang. Contoh, Ibu bicara dengan orang Sumatera, tapi Ibu tidak paham karakternya orang Sumatera itu apa. Dia apa adanya kalau ngomong. Maka bisa jadi setiap kita ngomong terluka, setiap ngomong terluka, setiap ngomong terluka. Dan akhirnya apa? Kita mendolimi dia. Padahal bisa jadi ketika dia ngomong tidak bermaksud untuk melukai, tapi memang gaya bicaranya semacam itu. Apa yang terjadi? Akhirnya kemudian kita berbuat dosa kepada saudara kita dari Sumatera ketika tidak paham bagaimana karakter orang Sumatera ketika ngomong apa adanya dan cenderung keras volumenya. Beda kemudian dengan ngomong, beda sekali kalau kita bicara dengan orang Jawa. Orang Jawa itu kemudian mereka selalu penuh dengan rasa manis walaupun terkadang basa-basi. Ya. Dan mereka kemudian ketika mereka ada satu hal kadang-kadang masih bisa tersenyum walaupun di dalam hatinya sudah mendidih. Ya. Walaupun kemudian kepalanya sudah berasap. Kenapa? Begitulah mereka. Memahami perbedaan itu akan penting. Kenapa? Kalau kita memahami perbedaan itu akan membentuk sikap kemakrufan kita ketika kita mendapati ada sesuatu yang berbeda. Kok dia gitu? Oh iya ya, dia kan orang Sumatera. Mungkin dia ngomongnya dalam kondisi tidak bermaksud apa-apa, cuma kita yang terlalu sensitif. Akhirnya apa? Kita lapang hatinya dan lapang dadanya. Sama memahami perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu penting atau tidak Ibu? Penting, karena memang laki-laki dan perempuan tidak pernah sama. Walaisad dzakaru kal unsa, sesungguhnya laki-laki dan perempuan itu tidak pernah sama, kata Allah. Contoh di antara perbedaan yang mencolok dan mendasar antara laki-laki dan perempuan itu apa? Yaitu pemilihan atau kemudian berkomunikasi. Laki-laki itu kemudian bahaya. Laki-laki itu kalau bicara pendek, kalau perempuan kalau bicara panjang. Makanya kemudian laki-laki yang paling pendiam paling-paling 300 kata satu hari. Tapi kalau perempuan 3000 kata, itu pun yang paling pendiam. Apalagi yang cerewet, ya kan? Makanya kemudian kita dapati kalau ada seorang perempuan, laki-laki ditanya, itu beda. Kalau laki-laki ditanya, habis dari mana? Habis dari mall. Sudah, laki-laki jawabnya singkat. Dari mana? Dari mall. Sudah. Kalau perempuan ditanya habis dari mana? Dari mall. Kamu tahu nggak sekarang mallnya itu tambah dingin, ada diskon 50%. Kemudian yang di bawah itu sekarang juga banyak orang jualan. Yang ditanya satu dapat mall, dapat dingin, dapat diskon. Padahal yang ditanya dari mana? Disitulah kita paham bahwasanya memahami perbedaan itu lumrah. Makanya kenapa satu hubungannya? Karena kita akan membahas tentang satu masalah yang cukup sensitif. Tapi ini akan menjadi tidak sensitif kalau kita pahami bahwasanya di dalam masalah yang akan kita bahas itu adalah kita sikapi dengan kita menyikapi perbedaan para ulama. Ya, jadi kalau kemudian nanti sampai terjadi sesuatu itu disebabkan karena kita tidak berusaha memahami bagaimana perbedaan para ulama dan bagaimana bersikap yang terbaik ketika memahami perbedaan para ulama. Dan para ulama berbeda pendapat dalam banyak masalah, iya. Makanya sampai-sampai salah satu di antara tulisan buku yang sangat luar biasa bagus adalah Rifqan bi ahli sunnah, lembutlah kamu kepada sesama ahlu sunnah. Salah satunya sebab untuk menjadikan kita mampu berbeda, mampu bijak ketika berbeda itu apa? Mampu indah itu kapan? Ketika kita mampu menyikapi perbedaan dengan cara yang baik. Ya, jadi inilah yang menjadikan kita harus paham tidak ada seorang muslim yang tidak kemudian pernah terjatuh dalam kesalahan. Karena memang tidak ada yang maksum di atas muka bumi.
Tidak ada satupun di antara manusia yang maksum di atas muka bumi ini. Kalau semua manusia tidak ada yang maksum, berarti kita harus memahami perbedaan yang terjadi di antara para ulama, memberikan udzur ketika mereka salah, karena ulama kalau salah itu beda kalau kita orang awam yang salah. Ulama itu kalau salah maka mereka sudah pada taraf mujtahid, dan mujtahid itu kalau salah, salahnya dapat berapa pahala? 1. Kalau dia benar mendapatkan pahala 2. Makanya salahnya para ulama apabila betul-betul sudah berusaha tapi mereka tetap jatuh dalam kesalahan, kesalahan ulama itu masih berpahala. Beda dengan kita, kesalahan kita bisa menjadi dosa. Nah, itulah yang menjadikan kita harus memahami perbedaan itu bagaimana, karena salah satu sumber kerusakan di dalam masalah persaudaraan kalau kita tidak memahami bagaimana perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Lah pinginnya, makanya setelah ini saya ingin sampaikan bahwasanya kemudian tentang bagaimana nasib orang tua Nabi ini terjadi khilaf di antara para ulama. Terjadi perbedaan di antara para ulama. Walaupun ketika kita membaca di dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi beliau termasuk ulama yang menerangkan bahwasanya persoalan tentang nasib orang tua Rasulullah yaitu adalah beliau itu di surga. Itu perkataan dari Imam Qurtubi. Tapi ternyata dalam perkataan-perkataan yang lainnya dalam hadis riwayat Muslim diterangkan bahwasanya Rasulullah itu menerangkan bahwasanya orang tua beliau itu berada di dalam neraka. Kalau anak secara khusus maka saya akan menjawab bahwasanya orang tua Rasulullah sebagaimana keterangan dalam riwayat Muslim. Tetapi saya kemudian betul-betul menghormati apabila ada para ulama yang mereka mengambil pendapat yang berbeda dengan pendapat yang saya pilih berdasarkan riwayat Muslim, walaupun saya kemudian meyakini bahwasanya pendapat Muslim itulah yang lebih dekat kepada kebenaran. Tapi disitulah kita memahami persoalan ini adalah persoalan yang sifatnya tidak terlalu banyak bermanfaat dalam urusan akidah kita dan tidak membahayakan dalam urusan ketika kita tidak mengetahuinya. Jadi perihal Nabi, perihal kemudian orang tua Nabi, kalaupun kita tahu bagaimana jawaban yang seyogyanya, jawaban yang sebenarnya, itu pun tidak pernah menambah terlalu besar keimanan, dan kalaupun tidak paham atau tidak mengetahui bagaimana jawaban yang benar, tidak membahayakan dalam urusan akidah. Ya sudahlah, biarkan di situ saja. Ya, maka kemudian cukup bagi kita memberikan penjelasan sekedarnya saja. Ya. Makanya kemudian jangan sampai persoalan ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, karena sesungguhnya musuh-musuh Islam itu mereka selalu menjadi penumpang gelap. Mereka menjadi penumpang gelap yang ada di atas segala macam isu, segala macam tema-tema yang sensitif. Para penumpang gelap ini selalu naik dan ingin berusaha mengadu domba di antara muslim dengan muslim. Dan siapa yang paling bergembira kalau kemudian seorang muslim dengan muslim itu sudah mampu diadu domba? Yang senang orang kafir, orang musyrik. Dan di antara salah satu peluru yang mereka pakai yaitu adalah tentang isu ini. Padahal ini tidak perlu dibesar-besarkan. Dan itu sudah dijelaskan di dalam buku ini dan bagaimana tanggapan yang ada di bawahnya. Silakan nanti dibaca sendiri. Ya, jadi kemudian kita cukup mengerti bahwasanya terjadi perbedaan para ulama, tetapi secara khusus kita mampu mengatakan bahwasanya sesungguhnya dalam riwayat Muslim orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di dalam neraka sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kemudian kita mendapati yang lainnya, maka kemudian kita tidak boleh menyalahkan secara mutlak. Karena pada dasarnya perbedaan yang terjadi di antara para ulama keluar dari ijtihad mereka yang panjang, dan ijtihad itu apabila salah mendapatkan 1, kalau benar mendapatkan 2. Nah, disitulah akhirnya kita memahami tentang persoalan ini supaya kemudian kita tidak terlalu masuk ke dalam persoalan yang ada. Ya, jadi kemudian nanti kita bahas sendiri insya Allah, dan kita bahas dan kita kaji sendiri insya Allah. Sekarang kita buka pada halaman 38. Ya.
Maka kemudian di dalam penjelasan buku ini kita akan memahami tentang poin berikutnya. Poin yang disampaikan oleh Imam Qurtubi adalah doa ketika memasuki wilayah pekuburan dan hukum menangis di sisi kuburan. Maka kemudian Abu Dawud telah meriwayatkan dari Buraidah bin Husayb, dia berkata, Rasulullah SAW menyampaikan, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkirah. Rasulullah SAW menerangkan, sesungguhnya dulu aku telah melarang kamu untuk ziarah kubur. Adapun sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya dalam ziarah itu ada peringatan. Nah, kita paham ya, sesungguhnya di antara perkara yang mampu melembutkan hati seorang manusia, karena kita paham hati merupakan organ tubuh yang paling cepat terpapar dengan pengotornya, itu hati, Bu. Jadi tidak ada organ tubuh yang paling cepat kotor dan paling cepat menjadi keras kecuali hati. Tidak ada organ tubuh yang paling cepat terbuka mendapatkan fitnah dan mendapatkan kemaksiatan dari segala macam bekas-bekasnya kecuali hati. Kadang-kadang kan kita cepat ya kena terpapar hati. Kemudian kita pergi kajian, ngelihat ada orang kita tidak seneng, sudah langsung kotor hati kita, cepat banget. Makanya di antara perkara yang membersihkan hati kita, yaitu adalah ketika kita datang ke kuburan mengingat mati, merupakan perkara yang paling mudah menyembuhkan hati yang sakit. Dan kita harus paham ya, apa bedanya hati yang sakit dengan jasad yang sakit? Bedalah. Hati yang sakit itu biasanya pelakunya tidak menyadari, tetapi kemudian jasad yang sakit biasanya pelakunya itu menyadari. Orang apabila sakit sariawan kerasa, orang apabila sakit demam kerasa. Kenapa? Yaitu ketika jasad kita sakit itu terasa. Tapi kalau hati kita yang sakit biasanya terasa atau tidak terasa? Tidak terasa. Rata-rata la yash'urun, mereka tidak mampu merasa. Apalagi bedanya antara hatimu yang sakit dengan jasadmu yang sakit. Jasadmu kalau sakit, sesungguhnya kalau jasad kita sakit, sesungguhnya ketika kita sabar menggugurkan dosa. Tapi kalau hati kita yang sakit justru mewariskan kehinaan. Orang yang semakin tambah sakit hatinya, semakin tambah hina kedudukan dia di hadapan Allah. Orang yang tambah sakit hatinya, semakin hina kedudukan dia di hadapan syariat Allah. Tapi beda, kalau kita sakit jasadnya, entah kita sakit, entah kita didiagnosa dengan penyakit, kalau kita ikhlas justru menambah kedudukan kita di sisi Allah. Itu kalau jasad kita yang sakit. Beda laginya apa? Kalau jasad kita yang sakit menjadikan kita tidak nikmat menikmati sajian makan dan minum. Itu kalau jasad kita yang sakit. Tapi kalau hati kita yang sakit akan menyebabkan sesungguhnya semua persoalan makan dan minum itu enak, tapi semua persoalan ibadah menjadi tidak lezat untuk dinikmati. Ibu kalau hatinya sakit, saya hatinya sakit. Bacaan Quran menjadi tidak nikmat. Duduk di majelis ilmu terasa lama. Bahkan kemudian kita ketika berzikir tidak mampu bertahan lama. Semuanya terasa sebentar. Kenapa? Tidak ada yang dinikmati oleh hati yang sakit kecuali kemaksiatan. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, oh berarti hati yang sakit itu lebih parah daripada jasad yang sakit. Iya, jauh lebih parah daripada jasad yang sakit. Kalau kita paham bahwasanya hati yang sakit itu menyebabkan kehinaan yang panjang di hadapan Allah, salah satu cara untuk membersihkan kembali hati dan salah satu cara untuk melembutkan hati yaitu adalah dengan mengingat kematian, mendatangi kuburan. Makanya Nabi mengatakan fa inna fi ziyaratiha tadhkirah, sesungguhnya di dalam kita berziarah kepada kuburan maka di situ ada tadhkirah. Apa itu tadhkirah? Peringatan. Maka kemudian ketika kita datang ke kuburan, maka kita kemudian disampaikan bagaimana yang kita lakukan, yaitu adalah memberikan salam. Dan di antara salam yang kita berikan yaitu salam yang telah ditetapkan oleh lisan Rasulullah. Karena salam itu bagian dari doa dan doa itu tauqifiyah, maka doanya ketika kita masuk ke dalam rumah, ke dalam kuburan, maka harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Jadi kemudian dalam riwayat Muslim diterangkan,
bagaimana ucapan doa ketika kita memasuki kuburan. Jadi ketika kita meniatkan untuk datang ke kuburan menjadi peringatan bagi hati yang sakit supaya hati kita kembali sembuh dengan dosisnya ketika mendatangi kuburan, maka ada doanya. Dan doanya itu apa? Assalamu ala ahlad diyari minal muslimina wal mu'minin wa yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Makanya Allah sampai mengatakan salam sejahtera semoga senantiasa dicurahkan kepada penduduk negeri ini dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati orang yang terdahulu dan merahmati orang yang datang kemudian. Sesungguhnya kami pun kalau Allah berkehendak menyusul kalian. Nah, di sini kita paham. Yang kita pahami dalam persoalan ini itu apa? Yang kita pahami dalam persoalan ini adalah sesungguhnya doanya seorang muslim kepada muslim itu pasti bermanfaat. Karena sesungguhnya ada dua titik ekstrim, Ibu. Ada dua titik ekstrim umahat tentang masalah apa yang bermanfaat bagi si mayit. Sebagian dua titik ekstrim itu apa? Titik ekstrim yang pertama yaitu gulat yang pertama, banyak orang yang kemudian meyakini bahwasanya tidak ada yang bermanfaat untuk si mayit kecuali hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tak. Apa itu hadisnya? Idza mata ibnu Adam. Apabila anak Adam itu telah meninggal dunia, maka terputus segala amal solihnya kecuali tiga. Yaitu apa? Waladun, yaitu adalah sodaqotun jariyah, sodaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu adalah anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Jadi mereka beranggapan bahwasanya yang bermanfaat untuk mayit ketika mati ya cuma tiga tok, tidak boleh ditambahi. Ya. Sebagian kelompok yang kedua itu mengatakan apa? Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya semua perkara masih bisa bermanfaat bagi si mayit. Apapun itu. Maka Ahlussunnah itu di tengah-tengah. Bahwasanya perkara yang bermanfaat itu bukan hanya hadis yang diterangkan dalam riwayat Muslim. Ada perkara-perkara yang lainnya, perkara-perkara yang dijelaskan di dalam hadis yang sahih, maka ketika kedudukan hujjah itu adalah kuat, maka itulah yang perkara yang bermanfaat untuk si mayat walaupun mereka sudah terbujur kaku di alam kuburnya. Sekarang kita bahas, selain dari tiga ini apa sih Ustaz? Oh, ada yang lainnya. Contoh, ketika kita mendengarkan hadis Rasulullah, idza mata man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang dia itu meninggal dalam keadaan menanggung hutang puasa, maka sesungguhnya dipuasakan oleh ahli warisnya. Ini tambahan dari tiga tadi ya, satu ya. Maka sesungguhnya kalau ada di antara ibu punya orang tua, orang tuanya kemudian meninggal, kemudian masih punya hutang puasa, maka di antara penjelasan dan petunjuk secara syar'i, anaknya kemudian membayarkan hutang puasa itu. Membayarkan itu ada dua, satu membayarkan dengan puasa, yang kedua dengan membayar fidyah. Itu salah satunya dipilih. Berarti kemudian membayarkan hutang puasa itu bermanfaat atau tidak untuk si mayit? Bermanfaat. Berarti kemudian apa? Bukan hanya tentang tiga yang tadi kita sebutkan dalam riwayat Muslim kan? Tapi ada tambahannya. Tambahannya salah satunya pertama apa? Yaitu adalah hutang puasa. Tambahan yang kedua yang kemudian menerangkan bahwasanya yang bermanfaat si mayat itu ternyata bukan hanya tiga yang disebutkan dalam riwayat Muslim. Tambahan yang ketiga, tambahan yang kedua yaitu ketika ada perempuan dari Juhainah. Ada perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah bernadar ingin melaksanakan haji. Famatat, kemudian ibuku itu meninggal dunia. Apakah saya perlu untuk membayarkan nadarnya ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab gimana? Bagaimana dirimu kalau kemudian kamu, ibumu punya hutang, kamu bayarkan atau tidak? Iya. Makanya kemudian Rasulullah menjawab, maka hutangnya kepada Allah lebih berhak dan lebih wajib kamu bayarkan daripada hutang dia kepada manusia. Berarti kemudian membadalkan haji orang tua kita, ketika orang tua kita sudah berniat untuk melaksanakan haji, contohnya dia sudah daftar ibu, dia sudah daftar, sudah dapat tiket, apalagi dia yang mungkin sampai tahun 2020.
dalam perjalanan waktu sampai ke 2020 ternyata sudah meninggal duluan, maka sesungguhnya wajib ahli warisnya dari anak-anaknya untuk membadalkan haji orang tuanya, karena orang tuanya sudah berniat dan berkomitmen untuk melaksanakan haji. Dan ternyata bermanfaat atau tidak untuk si mayit? Bermanfaat. Apakah membadalkan haji itu harus dengan anak, Ustaz? Tidak harus, boleh dengan orang lain. Tapi ketika dibadalkan oleh orang lain, kita harus pahami, kalau dibadalkan oleh orang lain, maka syaratnya adalah orang itu sudah haji, baru kemudian membadalkan orang lain. Dan kita harus paham, membadalkan haji itu yaitu adalah orang satu untuk satu orang. Kenapa? Karena saya mendapati ada orang yang membadalkan haji satu orang tetapi membawa 3 nama. Ya. Edi, Jaya, Sentosa, 3 dia. Ya, Edi, Jaya sama Sentosa. Itu bis sebenarnya. Tapi ternyata dia labbaika an Edi, labbaika an Jaya, labbaika an Sentosa. Ya enggak boleh lah. Kenapa? Kalau membadalkan haji satu orang satu nama. Kenapa kok sampai lebih dari satu? Tidaklah seseorang itu berani membadalkan haji lebih dari satu orang kecuali disebabkan karena keserakahan dia untuk mendapatkan uang dari orang yang ingin menitipkan badal haji kepadanya. Ya, boleh nggak saya nitip kepada teman-temannya Ustadz Fulan yang ada di Madinah? Boleh, enggak apa-apa. Walaupun yang paling afdal diserahkan kepada putra-putrinya, itu yang lebih afdal. Tapi apalah daya putra-putranya ternyata belum ada yang sempat haji pula. Bapaknya tahun 2020 kok. Anaknya tahun berapa? 2030. Masih lama. Kalau dia belum haji maka belum bisa membadalkan haji. Dan saya ingatkan loh, haji itu Bu, itu jangan dijadikan tujuan. Haji itu sarana. Kalau kita kemudian menjadikan haji itu tujuan, berarti kita menghalalkan segala macam cara. Mau pakai riba kayak, mau pakai tanpa mahram kayak, akhirnya apa? Ya kita labrak itu. Kenapa? Karena kamu sudah menjadikan haji itu tujuan. Padahal haji itu tujuan atau sarana untuk mendekat sama Allah? Sarana. Kalau sarana berarti semua perangkatnya harus benar. Mosok mau haji dengan cara yang dengan cara haram, kemudian ibu kemudian dibayarkan 35, kemudian kita membayarkan secara mencicil, itu jatuhnya 40 juta. Riba atau tidak riba itu? Riba lah. Tuh kan saya pengen jadi haji loh. Al-ghayatul atau barirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara. Ya, ini penjelasannya panjang, tapi kita nggak jelaskan sekarang karena bukan pembahasannya. Tapi di situ kita memahami bahwasanya persoalan haji ternyata bisa dibadalkan oleh anak. Berarti ada tambahan atau tidak? Yang kedua, ada perkara yang bermanfaat untuk si mayit selain dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ketiga, yaitu adalah ketika ada seorang sahabat Sa'ad, di mana dia bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi matat, Ummu Sa'ad. Sesungguhnya Ummu Sa'ad itu paman, sesungguhnya Ummu Sa'ad ibuku matat, dia itu meninggal dunia. Fakanat tuhib an tunfik. Sesungguhnya kemudian ibuku itu senang sekali untuk kemudian berinfak. Boleh nggak saya itu kemudian membadalkan? Boleh nggak saya itu bersedekah atas nama ibu saya? Kemudian Nabi mengatakan apa? Tasoddaq anha. Sedekahlah kamu atas nama ibumu yang telah meninggal dunia itu. Lalu Nabi kemudian mengatakan, ayu sodaqatin ya Rasulullah. Sodaqah apa ya Rasulullah yang aku peruntukkan kepada ibuku? Maka Nabi mengatakan, ijril ma'. Sodaqah yang bisa kamu tujukan untuk ibumu adalah alirkanlah air. Jadi kalau kemudian ibu hari ini, lalu kemudian ibu mendapati, ibunya telah meninggal dunia, masih bisa kita sedekah atas nama ibu kita? Masih, silahkan. Sampai enggak Ustadz? Sampai, ada dalilnya. Kita sedekah 100.000, 50 buat saya, 50 buat ibu. 100.000, 50 buat saya, 50 untuk ibu. Sampai atau tidak sampai? Sampai, hadisnya sahih. Bangun masjid 2 miliar, 1 miliar buat saya, 1 miliar buat ibu. Sampai. Boleh, itu diperbolehkan.
Dan kemudian Rasulullah ketika ditanya apa yang paling afdal ya Rasulullah, yang paling afdal itu alirkanlah air. Makanya cari air. Pondok-pondok pesantren yang baru bangun itu loh Ibu, cari itu tempat-tempat penggalian airnya. Sini pondok baru bangun ya Ustadz, iya. Gimana masalah sumurnya? Belum dapat Bu, mahal berapa? 60 juta, sudah buat saya aja atas nama ibu saya. Masya Allah Ibu, alirkan air itu pahalanya besar Ibu. Seorang wanita itu memberikan air kepada seekor anjing hanya beberapa tetes, tapi kemudian menjadikan Allah memasukkan dia ke surga. Air, jangan kita sangka air itu tidak penting loh. Penting, air itu penting. Air itu penting. Sampai sekarang. Bisa jadi kemudian kita habis Jumatan bawa aqua gelas itu, pas Jumatan taruh kemudian aqua gelas di situ di depan, yaitu air mineral. Di depan situ ditulis gratis, silahkan minum. Boleh atau tidak? Boleh mau memberikan kepada seekor anjing aja bisa menyebabkan seorang wanita masuk surga kok. Pas kajian kasih air, jangan air putih, mineral putih, terus sekali-kali mbok berwarna gitu loh. Yang merah, coklat. Belikan kok agak bagus kok, kelihatannya air putih terus gitu. Ya, walaupun air putih ya. Di dalam teh ini biasanya. Maka kemudian bolehlah kita niatkan untuk kita sedekahkan, boleh, tapi yang paling afdal cari pondok pesantren. Kemudian kita tanya, sudah ada perairannya belum? Ana yang nanggung semuanya. Maka dipakai wudhu, dipakai mandi janabah ketika santrinya mimpi basah. Kemudian dipakai untuk bersih ketika kemudian mandi, sore mandi, kemudian malam untuk kemudian wudhu. Masya Allah itu pahalanya tanpa putus loh itu. Tanpa putus itu. Dan boleh kita niatkan atas nama ibu kita, boleh. Tadi hadisnya sahih. Ijril ma'. Kemudian Rasulullah ditanya, apa yang paling afdal ya Rasulullah? Alirkan air. Maka kemudian itu termasuk di antara bentuk yang utama. Saya ini punya teman-teman tuh, namanya di salah satu GTA enggak salah, Gria Tabungan Akhirat. Dia sampai kemudian ke pelosok-pelosok Bekasi loh Ibu. Bekasi itu jangan lihat Cikunir. Jangan lihat cuma Pekayon. Cikunir, Bekasi utara sono yang jauh-jauh itu. Bekasi itu bukan kota kecil, kota gede banget. Ya atau tidak? Ibu sampai naik sepeda itu 3 hari juga belum selesai itu Bekasi itu, saking gedenya. Masalahnya bisa naik sepeda atau enggak itu aja. Itu ternyata Masya Allah ya, masih banyak tempat-tempat di sana itu yang kemudian tidak bisa mengakses air Ibu. Sampai kemudian ikhwan-ikhwan itu yang semoga Allah memberikan kebaikan untuk mereka, sampai mendatangkan tangki-tangki itu, tangki-tangki kemudian dibeli di tempat yang mana, dibeli di itu sampai mereka itu bersuka cita. Dan itu ternyata di Bekasi. Masih yang banyak belum mendapatkan air itu. Masih banyak daerah yang kemudian mereka itu lama tidak mendapatkan curahan hujan. Dan itu ternyata masih relevan. Semua hadis itu relevan, Bu. Tidak ada yang tidak relevan. Semua hadis dan semua ayat itu relevansinya setiap zaman dan melewati setiap waktu. Itu relevansinya setiap hadis. Makanya disitulah kita memahami betul, Masya Allah ya. Dan itu bermanfaat untuk si mayit, bermanfaat untuk si mayit. Itu yang keberapa? Tambahan yang keberapa? 3. Yang keempat, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Dibuka. Surat ke-49, yang ayat yang ke-10. Sudah? Al-Hasyr ayat yang ke-10. Apa yang tidak ada? Ada? Dibaca, Ibu. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdiri di atas mereka berdoanya, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau membiarkan kedamaian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman di hadapan kami. Sesungguhnya engkau maha penyayang lagi. Ya.
Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang kemudian beriman mereka berdoa, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang setelah kami. Berarti di situ kita mendapati doanya orang-orang yang mukmin, doanya orang yang mukmin yang bukan anggota keluarga kalau mendoakan saudaranya bermanfaat atau tidak? Nyampe atau tidak? Nyampe. Ini dalilnya. Jadi membatasi hanya 3 masalah, 3 tok, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang solih, itu salah. Tapi mengatakan semua perkara bisa bermanfaat untuk si mayit, itu juga salah. Yang benar yang di tengah-tengah, yang ada keterangan, ada hujahnya, ada dalilnya yang sahih, maka itulah yang bermanfaat untuk si mayit. Dan di antara keterangan hadis-hadis yang tidak kita sebutkan apa? Berarti yang bermanfaat si mayit itu 1, kalau kamu menggantikan puasanya, 2, ketika kamu kemudian menghajikan saudaramu, menghajikan orang tuamu, 3, ketika kemudian kamu mendoakan saudaramu, 4, ketika kamu bersedekah atas nama ibumu yang telah meninggal dunia, maka sesungguhnya itu sampai. Kenapa kita harus bahas itu, Ustadz? Karena pembahasan kita masuk ke dalam pembahasan doa ketika masuk ke area kuburan. Berarti sesungguhnya kalau kita masuk ke area kuburan, kita mendoakan, sampai nggak kepada penghuni kubur itu? Sampai, tetapi secara umum. Makanya kemudian lafadznya ketika kita berdoa itu apa? Assalamu ala ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu minnal mustaqdimina wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Makanya sampai Allah kemudian menyampaikan salam sejahtera bagi semua kemudian orang-orang yang di sini, sesungguhnya Allah merahmati orang yang telah mendahului kami dan orang yang akan datang, dan kita insya Allah akan ditetapkan menjadi penghuni di tempat ini insya Allah. Ya. Jadi kemudian nyampe dan kita harus paham sesungguhnya orang mukmin yang semakin banyak mendoakan kita itu juga kemudian akan sampai kepada kita. Makanya di antara perkara yang bisa memberikan syafaat, perkara yang bisa memberikan syafaat dalam kehidupan kita itu apa? Orang-orang solih yang ikut mensolati kita dan ikut mendoakan kita. Ya, maka kemudian di situ akan nyampe, itu akan nyampe kepada kita. Ya, itu akan sampai kepada kita. Ya, jadi disitulah kita memahami sesungguhnya perkara yang bermanfaat bagi si mayit adalah semacam itu. Sekarang kita buka kemudian pada yang berikutnya. Ya. Kita buka pada halaman ke-40. Pada halaman ke-40 sampai kemudian diterangkan kepada kita. Ya. Pada halaman yang ke-40, hal-hal yang terlarang ketika kita berziarah kubur. Hal-hal yang terlarang ketika kita berziarah kubur sebagaimana sebagian sudah kita bahas. Tidak boleh bagi kita ketika kita ziarah kubur, yaitu adalah kemudian kita memakai sandal, itu larangannya. Tetapi paling afdolnya dan sunnahnya adalah melepaskan sandal. Tidak boleh menduduki kuburan, tidak boleh melintasi, tidak boleh bagi kita niyahah di area kuburan, tidak boleh kita berdoa menghadap ke area kuburan. Ini sudah kita pahami. Sekarang kemudian boleh nggak kita menangis itu? Maka menangisnya apabila kemudian menangis, maka sesungguhnya kita membukanya, adapun menangis selama kemudian niatnya adalah bukan untuk menggugat takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, maka boleh bagi kita untuk menangis. Silahkan, tidak ada masalah untuk menangis. Makanya itu merupakan perkara yang kemudian sifatnya diperbolehkan. Jadi menangis itu boleh. Kapan itu nggak boleh menangis? Ketika tangisan itu sudah sampai dalam perkara yang melampaui batas. Apa itu? Sampai melakukan perkara niyahah itu sudah tidak boleh. Jadi kalau sudah sampai niyahah maka sesungguhnya tidak boleh. Niyahah itu apa? Sifatnya meratapi mayit, itu tidak boleh. Sampai memukul-mukul baju, memukul-mukul pipi, merobek-robek baju itu tidak boleh. Itu haram hukumnya. Tapi kalau kemudian kita menangis sebagai bentuk ekspresi rasa kesedihan, maka diperbolehkan. Makanya Nabi mendapati ada seorang wanita yang menangis di sisi kuburan. Tapi Nabi tidak melarang kan? Nabi tidak langsung kemudian menghardiknya, tapi tidak Nabi langsung mengharamkan, enggak.
Nabi cuma mengatakan wattaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu kepada Allah. Ya, kapan menangis itu tidak boleh? Kapan nangis itu tidak boleh, Ibu? Dan kapan nangis itu menyebabkan adab bagi mayitnya? Kapan nangis itu menyebabkan adab bagi si mayit? Ada nggak nangis yang menyebabkan seorang mayit itu diadab? Ada. Rasulullah mengatakan, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan air mata keluarganya. Kapan seorang mayit itu disiksa dengan tangisan air mata keluarganya? Kapan? Kapan? Ada yang tahu? Sudah pernah kita bahas nggak? Umum Khusnul. Saat mayat sebelum kena kubur, kena air mata kita Bukan. Tidak apa-apa. Bukan. Kapan kita menangis kemudian tangisan itu menyebabkan seorang mayit itu disiksa gara-gara tangisan keluarganya? pada saat menyalahkan Tuhan. Hah? Pada saat dia menyalahkan Tuhan karena mengakibatkan keluarganya Bukan. tidak. Ya, itu sudah niyahah, Ibu. Yang dosa itu dia, bukan kepada mayitnya. Tapi ada mayit yang dia itu ketika keluarganya menangis, maka mayitnya itu mendapatkan siksa. Kan Rasulullah mengatakan, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya. Yang disiksa mayit. Kapan mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya? Angkat tangan dulu. Hah? Meratap. Siapa yang meratap? Yang meratap keluarganya, kok mayitnya yang dihukum? Kenapa mayitnya? Sudah pernah kita bahas? Sudah. Jangan sampai mengatakan belum supaya saya memaklumi gitu. Enggak lah. Maaf ya, saya bukan gitu ya. Apa? Kapan? Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati. Sesungguhnya si mayit itu disiksa oleh tangisan keluarganya apabila dalam dua kondisi. Hadis ini pernah saya sampaikan itu awal-awal dulu. Ketika kita ingin untuk meluruskan pemahaman dan mengkoreksi masyarakat yang selama ini berkata, kalau nangis jangan netes ke kain kafan, nanti disiksa. Ya ndak gitu, mosok netes kemudian ke kain kafan kemudian disiksa, kasihan banget sih mayitnya. Ya, nanti kalau kemudian kayak gitu nanti ada yang netes, dia bangun lagi, jangan netes. Kan sudah pernah kita bahas, masih tidak ingat juga? Masih tidak ingat juga? Kapan seorang mayit itu mendapatkan siksa? Kapan seorang mayit itu mendapatkan siksa oleh tangisan keluarganya? Ada yang gini-gini gitu, kelihatan berpikir banget itu ya. Itu niyaha, itu orangnya. Ibu kalau sampai nangisi, ada ibunya ibu. Misalkan ibu saya meninggal dunia, sampai saya meraung-raung, saya nepok-nepok pipi, saya merobek-robek baju, itu niyaha. Yang dosa siapa? Saya. Mayitnya mah tidak ada masalah. Kemudian tidak ingin melakukan itu kok. Maka sesungguhnya hadis itu dijelaskan oleh para ulama. Sesungguhnya seorang mayit itu akan disiksa karena tangisan air mata oleh keluarganya. Pertama, kalau dia berwasiat ketika mati supaya ditangisi. Jangan saya tidak senang. Tulis. Seakan-akan kau sudah bilang itu sudah dimaklumi gitu. Enggak lah. Tulis yang pertama.
Gampang banget bilang O, nanti bilang I gitu. Tulis dulu yang pertama. Tuh kan masih bingung yang ditulis apa. Seorang mayit itu akan disiksa oleh tangisan keluarganya pertama ketika dia berwasiat supaya ditangisi ketika mati. Jadi sebelum dia meninggal, nah nanti ayah ini mau meninggal, nah tolong kamu tangisi benar-benar ya nak, kalau bisa meraung-raung supaya keluarga-keluarga dan tetangga-tetangga tahu bahwasanya aku ini berharga banget dalam hidupmu. Lo ada lo kayak gitu? Ada nggak? Ada lah. Nggak usah jauh-jauh ibu, di tempat saya Kudus dulu ada Cina yang meninggal. Itu setiap orang yang datang kemudian nangisin melihat petinya, kemudian nangisin dikasih uang 2000. Saat itu 2000 gede, tahun 90-an no? Tahun 80-an berapa lah SD saya. Saya SD berarti ibu-ibu sudah punya anak. Jadi kemudian itu kemudian yang pertama. Sudah? Yang kedua, kapan kemudian mayat itu akan disiksa karena tangisan air mata kemudian keluarganya? Kalau kemudian ibu sebagai orang tua tidak pernah menjelaskan hukum niyahah, tidak pernah menjelaskan hukum meratap si mayat sampai ibu meninggal atau diwafatkan salah satunya, maka kita akan terkena dosa. Ketika mereka sampai meratapi mayat kita ketika mati. Bingung nulisnya, enggak kan? Nah, ya nanti. Tenang ibu, sabar, insya Allah. Bentar ya, nanti kita jelaskan. Ditulis dulu. Jadi yang kedua, kapan kemudian seseorang itu akan meratapi si mayit? Yang kedua, orang itu akan meratapi si mayit itu, yaitu adalah ketika seseorang tidak menjelaskan hukum niyahah kepada keluarga yang ditinggalkan, sampai keluarga yang ditinggalkan itu berbuat niyahah, dalam kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, dia meratapi mayit, maka pastikan itu kemudian mayitnya yang terkena dosa. Nanti akan jelaskan, tulis dulu, nanti saya akan berikan penjelasan. Sudah? Ya. Jadi penjelasannya begini. Jadi misalnya kemudian ibu, ya. Jadi misalnya kemudian ibu punya anak. Kemudian ibu tidak pernah menjelaskan kepada anak bahwasanya nak, nanti kalau ibu tiba-tiba meninggal, nak kamu harus paham ya nak, kamu jangan pernah niyahah, jangan meratapi ibu. Biarkan ibu kalaupun menangis sewajarnya, menangis senormal mungkin ya nak, jangan sampai melampaui batas. Kenapa mah? Kalau kamu sampai melampaui batas disebabkan ibu tidak ngajarin ini sama kamu, maka sesungguhnya ibu yang nanti akan disiksa oleh tangisan air matamu ketika melampaui batas. Paham? Nah, disitulah kita paham. Makanya ibu mulai sekarang, ya, kalau suami perlu nggak dijelaskan? Ya, ibu ngelihat suaminya cinta banget gak sama ibu? Kalau nggak terlalu banget nggak usah. Maka kemudian di situ kita kemudian menjelaskan, terutama anak. Yang paling penting itu anak. Kalau sampai anak kita kemudian karena dia tidak paham, karena dia tidak terlalu mengerti, disebabkan bapak dan ibunya tidak pernah menjelaskan tentang ini dan ini termasuk dosa besar, dan kesalahan orang tuanya tidak mau menjelaskan ini kepada mereka, wallahi, maka sesungguhnya ketika kamu melakukan itu dan kamu kemudian membiarkan itu, maka sesungguhnya kamu akan terkena dosa yang besar dan Allah akan menyiksa mayitnya sebagaimana mayitnya dulu ketika hidup membiarkan anak-anaknya tidak paham tentang hukum niyahah. Makanya di situ kita paham, berarti yang wajib mengenalkan tentang tauhid orang tua, yang wajib memperkenalkan tentang dosa-dosa besar orang tua.
Makanya ketika ada orang tua kita, makanya kalau anak kita sampai melakukan dosa besar, disebabkan orang tua tidak melaksanakan kewajiban secara utuh, maka bisa jadi anak itu yang akan menyeret orang tuanya memasuki neraka. Makanya bisa jadi ibu, maaf, sebelum anak kita durhaka sama Allah dan durhaka sama kita, bisa jadi kitalah yang telah durhaka terlebih dahulu kepada anak kita sebelum anak kita durhaka sama kita dan durhaka sama Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjelaskan akidah dan tauhid dengan benar. Makanya wajib hukumnya bagi kita untuk mengenalkan akidah. Kewajiban itu sebenarnya dibebankan kepada bapak, suami. Ya. Dan ibu kemudian membantu dan menjadi partnernya untuk suami. Tapi kalau kemudian kita mendapati sang suami juga tidak mampu memaksimalkan itu, bantu, jadilah partner akhirat yang menyenangkan bagi suami, bagaimana mencelup kehidupan anak kita dengan pendidikan akidah yang benar. Ya, itu harus kita pahami, harus kita mengerti dengan baik. Ya, jadi betul-betul harus kita mengerti dengan mulia dengan perkara itu. Pahamkan mulai sekarang itu kabair itu apa, dosa-dosa besar itu apa. Karena salah satu di antara dosa besar itu niyahah. Niyahah itu nangis yang melampaui batas. Kalau nangis yang wajar, Ustadz, hanya meneteskan air mata saja, boleh, tidak ada masalah itu. Tidak boleh ditahan. Tidak usah kita ngomong, jangan nangis nak. Tidak boleh nangis itu. Dan nangis itu bagian dari rahmat. Menangis itu terkadang keluar dari bagian rahmatnya Allah. Makanya kemudian sampai Nabi mengatakan innal uyuna tadma' wal quluba tahzan wala yarda illa biqauli rabbina wala narda illa biqauli rabbina. Makanya sampai Nabi kemudian berkata, sesungguhnya mata punya hak meneteskan airnya. Sesungguhnya mata itu punya hak meneteskan airnya. Sesungguhnya hati punya hak tergerus dalam sedihnya, tercelup dalam kesedihan. Tetapi kami tetap ridho terhadap semua yang dikatakan oleh Rabb kami dan ditetapkan oleh Rabb kami. Nah, makanya ibu sekarang lihat anak-anak ibu yang paling dekat banget dengan ibu itu yang mana? Didekap, dia pelan-pelan. Nanti kalau tiba-tiba ibu meninggal nak, mendadak, jangan sampai meraung-raung ya nak. Jangan sampai kamu meratapi ibu, doakan aja ibu, nangis sedikit-sedikit boleh. Karena yang namanya kehilangan seorang ibu itu ibu termasuk di antara musibah. Ujian berat itu ditinggalkan seorang ibu. Terutama itu anak laki-laki. Mungkin kalau anak-anak perempuan, mereka karena kemudian biasanya sudah punya anak, jadi kemudian kesedihannya agak berkurang. Tapi kalau anak laki-laki itu biasanya paling sedih kalau sudah ditinggalkan ibu. Makanya Ibnu Umar itu kemudian ketika ibunya meninggal menangis sedih betul. Dan beliau berkata, karena salah satu pintu tengahnya surga sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya antara ibu dengan bapak itu tentunya berbeda. Beda banget. Walaupun kita diwajibkan memuliakan mereka. Air susunya ibu harus dibales, keringatnya bapak harus diusap dengan pembalasan kebaikan yang kita berikan. Tapi memang kedudukan bapak dan ibu itu memang beda. Sebagaimana kedudukan zuhur dengan sholat asar itu kan beda. Ya nggak ibu? Orang yang meninggalkan sholat zuhur dosa besar. Tapi orang yang ninggalin sholat asar, maka dia dosa besar dan menghapuskan amalan selama 1 hari. Makanya sampai Nabi mengatakan man taroka sholat al-asr faqad habita amaluhu. Siapapun yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dia telah terhapus amalannya 1 hari itu. Kenapa? Karena sholat asar itu beda dengan kedudukan sholat zuhur. Sama ayat kursi dengan ayat yang ke-10 surat Al-Baqarah, sama atau tidak sama? Tidak sama. Kenapa? Karena ayat kursi lebih besar kedudukannya di sisi Allah daripada ayat yang ke-10 surat Al-Baqarah. Sama, ibu dengan bapak itu tidak pernah sama kedudukannya. Sesungguhnya kedudukan ibu lebih besar daripada kedudukan bapak. Makanya ketinggalan ibu, ditinggalkan ibu, maka kemudian biasanya anak laki-laki yang paling bersedih. Karena disitulah dia mengerti betapa besarnya kedudukan seorang ibu dalam kehidupan dia mendapatkan surga. Makanya saya ingatkan ibu, maaf nih, ini harus saya sampaikan. Suaminya ibu, berapapun ibu sudah menikah dengan dia, dia tetap jadi anak bagi ibunya. Ya, dan dia tetap memiliki pintu surganya itu lewat ibunya dan lewat bapaknya. Dan tidak pernah pintu surganya seorang laki-laki berpindah ke istri. Tidak pernah.
Kenapa saya sampaikan gini? Karena banyak terkadang istri, mungkin karena prasangka, mungkin karena perasaan yang terlalu kuat, mungkin karena bisikan-bisikan setan, selalu ingin menempatkan bahwasanya dialah tempat terbaiknya seorang suami mendapatkan surga. Bukan. Karena apa? Karena sesungguhnya tempat terbaiknya seorang suami adalah mendapatkan surga di balik punggung ibunya dan di balik punggung bapaknya. Saya gimana Ustaz? Ibu akan dibalas oleh Allah. Anak-anak ibu pun akan semacam itu kepada ibu, sebagaimana ibu dulu memperlakukan itu kepada suaminya. Sama kan? Allah balas. Anak-anak ibu tetap jadi miliknya ibu sampai kemudian ibu meninggal atau salah satu di antara ibu, antara anak-anak ibu yang meninggal dunia. Dan itu tetap ibu genggam terus. Nah, disitulah kita paham. Jadi kemudian kita mengerti betul. Makanya saya katakan, ibu sekarang punya anak pastinya. Sebagian mungkin sudah punya keturunan. Sampaikan kepada keturunannya. Nah, nanti kalau kemudian ibu meninggal harusnya begini, harus mulai disampaikan. Karena hari ini bu, kita berada pada penghujung dunia. Dan di antara sifat penghujung dunia itu apa? Salah satu sifat penghujung dunia yaitu adalah kematian mendadak yang begitu banyak. Merata di banyak tempat. Kita tidak tahu bu, nanti malam kita tidur, paginya kita sudah berpindah ke alam kubur. Kalau kita mengatakan nanti, bisa jadi hari itu datang, anak kita meraung-raung, menyobek-nyobek baju, mukul-mukul pintu. Kalau nyobek baju tidak ada biasanya. Mukul-mukul pintu sampai banting jendela karena kecewa yang dia rasakan begitu membuncah, ibu yang kena dosanya. Dan ibu akan disiksa berdasarkan derayan air mata dia ketika dia menangis. Itulah perkataan dari maksud perkataan Nabi, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya mayit itu disiksa oleh Allah disebabkan tetesan air mata keluarganya. Ya, jadi disitulah kita memahami. Paham ya? Ya. Maka kemudian Rasulullah ketika mendapati ada seorang wanita yang kemudian nangis, atau kemudian yaitu wanita-wanita yang kemudian menangis, maka sesungguhnya kemudian Umar bin Khattab berkata apa? Kita buka halaman ke-41. Da'hunna ya bekina ala Abi Sulaiman malam yakun naq'un wala qalqalah. Maka Umar bin Khattab kemudian mendapati keluarganya Abu Sulaiman itu meninggal dunia, salah satu sahabat. Maka ketika kemudian para wanita itu menangis, Umar bin Khattab berkata, da'hunna, biarkan mereka, tidak apa-apa, biarkan mereka. Wanita-wanita itu menangis ketika ditinggalkan Abu Sulaiman. Selama mereka malam yakun naq'un, selama tidak disertai naq'un itu apa? Naq'un itu wah, itu namanya naq'un. Pecah tangisan, kalau bahasa kita itu apa? Lalu pecahlah tangisan. Nah, itu namanya naq'un. Laqalqalah, selama tidak disertai naq'un walaqalqalah. Walaqalqalah itu apa? Laqalqalatun. Laqalqatun nafan. Laqalqatun. Apa itu laqalqatun? Laqalqatun itu artinya adalah disertai dengan menangis terus menerus. Jadi nangis terus itu sampai matahari 5 hari terus, itu tidak boleh. Ada sesekali nangis meneteskan air mata boleh. Makanya kita ini betul-betul bersyukur, berterima kasihlah ibu sama apa? Sama sifat lupa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa Ustaz? Kalau kita tidak punya, kita Allah tidak memberikan kepada sifat kita lupa, mungkin kita akan terkenang terus. Bagaimana ketika ibu kita menutup mata selama-lamanya? Dan kita tidak akan pernah mampu menahan air mata kecuali akan mengalir seumur hidup kita. Tapi dengan berlalunya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, disitulah rasa lupa itu sudah mulai kita dapatkan. Kita sudah mulai kemudian melanjutkan kembali kehidupan. Berterima kasihlah kepada sifat lupa, karena Allah yang telah memberikan sifat itu dalam kehidupan kita. Lupa itu ada yang kita istighfar, tapi ada lupa yang kita syukuri. Ibu kemudian pernah mendapati kejadian yang menyeramkan, ya, kejadian yang kemudian menegangkan. Contohnya wanita yang kemarin di Buaran, yaitu hampir terbunuh kan. Tapi hari ini trauma atau tidak? Pasti trauma. 1 hari trauma, 2 hari trauma, 3 hari trauma. Lama-lama sebulan sudah mulai berkurang. Lama-lama setahun traumanya kemudian hilang. Sifat lupa itu membawa hikmah. Kapan lupanya tidak membawa hikmah Ustaz? Kalau lupamu dalam masalah ibadah itu setan.
Dulu hafal An-Naba, sekarang tidak hafal. Dulu hafal surat Al-Lahab, sekarang sudah bingung surat Al-Lahab. Itu datang dari setan. Jangan disyukuri, alhamdulillah. Enggak lah. Kamu suka lupa terhadap perkara ibadah itu berarti datangnya dari setan. Itu 41. Sekarang 42. Tanda-tanda iman pada diri orang yang meninggal dunia. Mana yang dhaif, mana yang sahih. Dan apa itu kemudian? Apa itu tanda-tanda iman ketika meninggal dunia? Saksikan jawabannya pada jam dan waktu yang kurang lebih sama bulan depan, insyaallah. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita buka dengan tanya jawab. Fadhal, siapa yang ingin bertanya? Ya Ibu. Assalamualaikum. Iya Ibu. Saat ayah saya meninggal dunia dan ya. Saya belum paham tentang ini ya, karena saya sayangnya sama ayah saya ketika itu 2 tahun. Apakah ayah saya ini belum memberikan informasi seperti Ustaz tadi, disiksa dalam kubur karena ketidaktahuan, mungkin tidak mendadak meninggal jantung mereka terhadap anak-anaknya gitu. Bagaimana Pak Ustaz? Semoga Allah mengampuni dan semoga itu tidak perlu terulang lagi dalam keadaan anak-anak Ibu. Insya Allah. Ya, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan hukum niyahan itu berlaku sekeluarga itu batasannya sampai mana? Maksudnya anak mahram, jalur ahli waris, ahli waris. Ahli waris dia. Termasuklah kita jelaskan ahli waris itu kita jelaskan. Makanya kemudian ku anfusakum wa ahlikum naro. Ahli itu maksudnya siapa? Ahli itu ya suami, istri, anak-anak, kakak, adik, itu kan termasuk ahli karena mereka menjadi bagian ahli waris kita. Kalau ibu meninggal dunia, ibu tidak punya anak, kakak dan adiknya dapat waris atau tidak? Dapat, iya. Ya. Ya. Gimana kalau bapak meninggal? Ibu tiri. Bawa ke kampungnya, benar-benar anak-anak kita yang di sini, saya dan adik saya nggak beli sama sekali di mana kampungnya gitu. Karena udah diingatkan berkali-kali saya apa nggak pernah ada tempat gitu. Yang membawa ibu tirinya, dosalah, dosa besar. Hukum waris itu adalah hukum yang diistimewakan oleh Allah sampai Allah terangkan detail di dalam Al-Quran. Tidak ada satu hukum yang sampai Allah detailkan pembahasannya dan penjelasannya serta penjabarannya di dalam Al-Quran sebagaimana hukum waris. Dan tidaklah orang yang sampai melabrak batasan hukum waris kecuali dosanya sangat besar di sisi Allah dan diancam dengan neraka. Sampaikan saja supaya menyelamatkan dia dari ancaman neraka. Tidak apa-apa, sampaikan aja karena itu haknya ibu dan haknya anak-anaknya. Yang meninggal kan berarti bapak kandungnya kan? Iyalah, tidak bolehlah diambil semuanya. Tidak boleh diambil semuanya. Ya, yang lain. Salam ibu. Kalau misalnya yang meninggal itu orang tua bertanya manusia gimana? Ini nggak bisa dilakuin buat mereka dong sama anaknya? Tidak bisa. Terus pedot kalau bahasa Jawanya. Tidak bisa apa-apa lagi. Ada lagi Pak. Bentar, yang belum ibu. Ya ibu. Assalamualaikum. Apa ibu? Iya. Kalau orang tuanya pesannya pengen umroh gitu tiba-tiba apa namanya umroh itu bisa umroh. Sebagian ulama mengatakan bisa badal umroh sama. Ya karena haji bisa apalagi umroh yang sifatnya lebih ringan. Ya. Kapan pembagian? Sebentar ibu, sana. Yang belum dulu.
memberikan air itu Ustaz, Ya. supaya pahalanya sampai ke almarhumah. Iya. Harus biaya sendiri. Tidak boleh, tidak, jangan menyebut almarhumah. Allahu yarham. Kalau almarhumah kita memastikan orang itu telah dirahmati oleh Allah, padahal kita tidak tahu dirahmati oleh Allah atau tidak. Yang benar Allahu yarham. Semoga Allah merahmatinya. Terus Supaya pahalanya Hmm. sampai kepada almarhum dasar Hmm. itu kita harus membiayai seluruh biaya atau Sesuai dengan kemampuan ibu. Semoga ibu, semoga mendiang ibu, Allahu yarham itu, kemudian sesuai dengan kemampuan ibu akan mendapatkan pahala sesuai dengan tingkat ibu ketika memberikan. Kalau patungan tidak apa-apa, insya Allah nyampe lah. Saya dulu patungan tidak apa-apa, insya Allah. Paham ibu? Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. dia sudah pensiun, sudah mendekati usia tua. Iya. Nah itu sampai itu waktu bilang kita tetap mau masuk silakan mau sholat agama apa agama masih Islam tapi tidak puasa tidak sholat juga tidak. Tapi alhamdulillah ayat itu beliau oleh seorang sudah mulai puasa. Apakah puasa yang selama itu Ustaz tidak boleh dibayar oleh dia? Kalau dia sudah bertobat, tidak usah. Inna taubata tahdimu ma qablaha. Tobat itu menghapuskan semua amal sebelumnya. Enggak, karena kita tidak tahu berapa kan. Itu dalam konteks apabila punya hutang puasa disebabkan sakit, disebabkan safar, belum sempat membalasnya sampai meninggal dunia. Paham ibu? Ya. Yang lain? Yang belum? Sudah? Yang sudah? Ya, ibu terakhir. Sama-sama. Kapan warisan itu dibagi tepatnya? Apakah sesudah ayah meninggal? Langsung segera, tidak usah lama-lama. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari langsung dibagikan. Tidak usah menunggu kuburan kering lama karena sekarang musim hujan. Maksudnya ayahnya meninggal, istrinya belum meninggal itu sudah bisa dibagi. Iyalah ibu. Iyalah, jelas lah. Iya, kan itu sebentar. Itu kan harta ayah, harta suaminya kan? Iya. Ya kemudian istrinya kan dapat, anaknya juga dapat. Lanjut Pak Ustadz. Oke, insyaallah. Ibu saya meninggal, kan harta itu belum dibagikan Pak Ustadz. Siapa? Harta ayah saya sudah meninggal itu belum dibagikan, orangnya sudah dewasa semua, sudah berkeluarga. Sampai ibu saya meninggal pun harta warisannya belum dibagikan. Ya itu salah itu ibu. Sehingga dititipkan pada si kakak. Nah si kakak ini, apakah ibu saya akan mendapatkan suatu siksa atau apa dong? Gimana cara Ibu akan mendapatkan warisan atau siksa maksudnya? ibu saya almarhumah, ibu saya. Kalau sengaja, kalau kemudian apa yang ditinggalkan oleh warisan orang tua kita sudah tidak ada hubungannya. Kita yang berdosa kalau melambat-lambatkan pembagian itu kita berdosa. Memang hukumnya segera untuk dituntaskan cepat. Segera dituntaskan cepat. Diselesaikan cepat. Tidak usah lama-lama. Tadi saya katakan tidak ada aturan membagi itu kuburan kering itu tidak ada. Contohnya baru 3 hari kemudian kita ngomong, gimana ini mas urusan warisannya? Kadang-kadang komentarnya apa? Kamu itu ya baru aja 3 hari, ibarat kata belum kering kamu sudah ngomong kubu malah warisan. Lu warisan itu merupakan hukum Allah, bedakan dengan kondisi ketika orang itu meninggal. Tidak ada hubungannya. Masalah sedih dengan masalah warisan itu dua soal yang berbeda. Dan bukan berarti ketika kemudian orang itu meminta warisan segera dibagikan, itu bukan berarti dia tidak sopan kepada si mayit. Tidak sopan sama si mayit itu bukan dalam konteks semacam itu. Itu justru dia ingin menyelesaikan supaya orang tuanya selesai. Semua hartanya sudah dibagi sesuai dengan hak masing-masing anaknya. Paham? Innalillahi. Sudah. Kenapa? Apakah ibu saya berdosa? Enggak, kan tidak memerintahkan. Ibu tidak memerintahkan, iya. Ya. Sama-sama ibu. Jazakallah khair yang paling bagus ibu. Jaza.
jazakumullah khairan. Udah, itu artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nah, itu lebih indah. Ya, Ibu. Tidak boleh berdoa kuburan. Iya. Bagaimana dengan berdoa di saat kita ziarah kuburan, lalu kita berdoa kondisi mayit supaya misalkan kuburan azab atau apa ya, tapi di kuburannya. Misalkan kuburannya di sini, ini arah Ka'bahnya. Ini arah Ka'bahnya ke sana. Maka ibu jangan ke sana. Ibu jangan ke sana. Mentang-mentang kepalanya di sini kan? Ibu kemudian ke arah Ka'bah. Atau kemudian ke sana, atau misalnya Ka'bahnya di sana, ibu di sana. Pokoknya jangan sampai doanya menghadap ke arah kuburan. Kecuali memang kuburannya searah dengan arah. Paham? Paham? Paham Ibu? Sebentar yang lain, gak boleh ada yang bicara, ya. Pokoknya berdoa di kuburan tidak boleh menghadap kuburan kecuali kita berdoanya menghadap ke arah Ka'bah. Itu bentuk kaidahnya. Paham? Ya. Halal terakhir. Pertanyaannya dipending 1 bulan lagi insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan.